Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 11. Sebelumnya saya pribadi menyampaikan selamat kepada kalian yang telah berhasil naik kelas dan duduk di bangku kelas 11. Pada hari ini kita akan membahas mengenai salah satu bab ya. Bab pertama untuk kelas 11 PPKN dengan tema yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelum kita masuk materi, seperti biasa sebagai umat beragama kita tidak lupa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya dan berkahnya. Marilah kita awali pelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini nanti bernilai ibadah dan dicatat oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai ibadah dan mendapatkan pahala. Baiklah, sebelum kita membahas mengenai topik kita hari ini, terlebih dahulu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan mata pelajaran PPKN pada kelas 11 ini. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, kebijakan sekolah pada khususnya ya, atau pemerintah Indonesia pada umumnya, bahwasanya tahun ajaran baru ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu ya. Kita ketahui bersama bahwa di dunia sekarang telah mewabah pandemi corona, dan juga di daerah kita juga sudah terkena. Oleh karena itu, untuk memutus rantai penyebaran corona, maka seruan himbauan dari pemerintah dan kemudian kita tindak lanjuti di sekolah kita, dan itu wajib disampaikan kepada seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Barabe, khususnya kepada kalian ya. Maka kita selalu melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama, apabila keluar rumah, kalian harus selalu, atau kita harus selalu memakai masker. Kemudian yang kedua, menjaga jarak, jangan berkerumun, bergerombol. Jadi paling tidak kita berjarak dengan orang lain, kepada kawan-kawan kalian, kepada orang-orang yang tidak kalian kenal, itu 1 meter minimal. Untuk standar di WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, itu 1,8. Kemudian yang ketiga, kita sering-sering mencuci tangan kita, karena dari tangan itulah penyakit ya, datangnya penyakit yang menempel pada tangan kita. Makanya kita jangan bersalaman lah untuk sementara ini. Dan kalau megang-megang apa-apa itu, cucilah tangan kita dengan air sabun, dengan air yang mengalir, atau memakai hand sanitizer. Selalu kalian bawa kemana-mana ya. Itu salah satu cara untuk menghindari atau memutus rantai penyebaran corona. Kemudian makanlah makanan yang bergizi, kemudian olahraga yang cukup,
dan jangan lupa beribadah. Selalu kita meningkatkan ibadah kita, hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan dan hanya kepada Allah lah kita minta perlindungan. Mudah-mudahan kalian, keluarga kalian dan semuanya ya, keluarga besar SMK Negeri 1 Barade sehat-sehat selalu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, materi untuk PPKN selama 1 tahun itu ada 6 ya, 6 bab di situ atau 6 kompetensi dasar yang wajib kalian miliki. Nah, pada semester ini kita nanti akan membahas 4 pokok bahasan, dan perlu saya jelaskan untuk semester kali ini kita menggunakan sistem blok. Ya, sistem blok itu artinya yang sebelumnya mata pelajaran itu seminggu sekali hanya 2 jam ya, 3 jam, 4 jam gitu. Untuk PPKN sendiri 1 minggu porsinya adalah 2 jam mata pelajaran, artinya 2 kali 45 menit itu setiap minggu. Maka untuk kali ini ya, masa pandemi ini menggunakan sistem blok, jadi 1 bulan itu langsung dihabiskan 1 hari. Nah, jadi sekali lagi 1 bulan yang harusnya 4 kali pertemuan maka dihabiskan untuk dalam waktu 1 hari. Itu semua mata pelajaran ya, sehingga kalian setiap hari hanya menerima 1 mata pelajaran. Nah, untuk PPKN yang dianggap berhasil atau lulus, maka kalian harus mencapai nilai 75. Artinya untuk mata pelajaran KKM, untuk mata pelajaran PPKN, KKM-nya nilai ketuntasan minimalnya adalah 75. Jadi kalian siswa dianggap tuntas apabila sudah mencapai nilai atau angka 75. Itu untuk pengetahuan dan keterampilan. Untuk sikapnya minimal baik. Saya ingatkan kembali, salah satu mata pelajaran yang ada nilai sikapnya, yang berhak untuk memberi nilai sikap, yaitu PPKN, di samping mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Oleh karena itu di pelajaran ini ada nilai sikapnya nanti ya. Nilai pengetahuan kita ambil nanti dari hasil kalian mengerjakan soal-soal dan tugas. Jadi hasilnya nanti itu masuk nilai pengetahuan. Keterampilan adalah nanti nilainya kita ambilkan bagaimana kalian nanti terampil untuk mengungkapkan ya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan menulis sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Jadi apabila itu nanti bagus, tentunya nilainya juga bagus gitu. Jadi saya ingatkan, belum tentu kalian nanti nilainya baik, pengetahuannya, tapi keterampilannya misalnya rendah, karena mungkin kalian pintarnya mengerjakan soal-soal pilihan ganda misalnya, atau menjawab urainya itu hanya singkat gitu, dan sebaliknya. Mungkin saja dia nilai pengetahuannya itu cukup ya, tetapi nilai keterampilannya tinggi. Sementara untuk sikapnya, untuk PPKN ini kita ambil karena kita daring ya, kalian belajar dari rumah, maka yang kita nilai adalah keaktifan kalian untuk mengikuti pelajaran ini. Dibuktikan dengan kalian absen ya. Makanya jangan lupa nanti selalu absen, hadir untuk aktif mengikuti kegiatan ini, kegiatan belajar mengajar.
Baiklah, sebelum saya masuk materi, tentunya setiap pokok bahasan atau kompetensi dasar itu pasti ada tujuan pembelajarannya. Sekali lagi, hari ini kita akan membahas mengenai topik harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Setelah kalian mengikuti kegiatan ini, maka nanti diharapkan kalian pertama yaitu menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah nanti kalian diharapkan mempunyai sikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah nanti kalian dapat menganalisis pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dan yang terakhir, nanti kalian diharapkan dapat menyajikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Itulah tujuan yang ingin dicapai pada materi pembelajaran topik kali ini. Dan nanti untuk lebih mendalamnya tentang materi atau topik yang akan kita bahas, kemarin sudah kita share ya, yaitu pertama channel YouTube tentang media pembelajaran mengenai materi atau topik kita hari ini. Dan juga kemarin sudah kita share tentang buku panduan ya, buku paket untuk SMK kelas 11 yang diterbitkan oleh Departemen atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk YouTube-nya nanti materinya yaitu sampai pada menit ke-22. Jadi sampai menit ke-22. Saya sampaikan bahwa YouTube kemarin itu untuk 1 tahun, untuk 6 bab. Nah, sekarang ini pertemuan kita yang pertama ini adalah sampai hanya bab 1 saja, yaitu pada sampai menit ke-22. Kemudian juga mengenai buku paketnya nanti yang kita bahas adalah bab yang pertama. Nah, kemudian setelah itu nanti kalian harus atau wajib mengerjakan tugas-tugas yang saya sampaikan. Untuk tugasnya nanti ada 4 pertanyaan, kemudian untuk tesnya nanti ada 5 soal. Mohon dicermati dan ditindaklanjuti ya, untuk membahas, untuk membaca dengan teliti dan seksama. Insya Allah kalau kalian mengikuti, maka tidak mustahil nilai 100 ya untuk pengetahuan itu dapat kalian raih. Dan akhirnya saya tutup sampai di sini saja. Selamat belajar dan menjawab atau mengerjakan latihan-latihan untuk menambah pengetahuan kalian. Akhirnya marilah kita tutup pelajaran ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekasaba hebat, sekasaba do the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.